Hai semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi ya. Tema kita kali ini, dia tertekan dan belum bisa move on dari kamu. Dan di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Oke? Saya juga ingatkan di sini untuk kamu yang tidak resonate nantinya jangan dipaksakan ya, karena ini hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Di sini ada King of Cup, ada Three of Swords, Seven of Pentacle, ada Temperance, dan di sini juga ada Page of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang siapa saja. Jadi fokuskan pikiran kamu. Ada King of Cup. Sepertinya ini tentang kabar dari seseorang ya, yang sepertinya saat ini masih kepikiran tentang kamu. Fokusnya kayaknya masih tentang kamu. Masih ada rasa, masih ada perasaan terhadap kamu. Ya mungkin ini dari seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan kamu, yang mungkin pernah terpisah. Entah itu karena jarak, atau karena ada pihak ketiga, atau bahkan karena restu orang tua. Artinya ada hubungan yang terpisah, tetapi di sini dia masih mengingat kamu. Dia masih belum move on, atau dia masih tertekan saat ini. Oke? Dia masih tertekan, masih belum bisa move on, masih kepikiran tentang kamu, dan tentunya ini membuat kamu kaget dan terkejut ya. Oke? Karena memang pada awalnya dia begitu santai meninggalkan kamu. Kayaknya nggak ada beban dalam pikirannya di saat dia memutus hubungan dengan kamu. Tapi ternyata jauh di dalam lubuk hatinya dia tertekan. Sepertinya itu bukan pilihannya. Artinya dia terpaksa mengambil keputusan itu karena mungkin ada pihak-pihak yang menekannya di sini. Entah itu karena memang keadaan, atau memang ada perbedaan, atau memang ada restu dari orang tua, atau perbedaan yang mungkin sulit untuk dipersatukan. Tapi di sini dia masih belum bisa lupain kamu, belum bisa move on dari kamu. Mencoba untuk mencari jalan untuk kembali bisa bersama kamu, ini bisa saja. Karena terlihat di sini ada Three of Swords, dia belum bisa fokus bahkan terhadap pekerjaannya. Dia masih kepikiran terus tentang kamu ya. Artinya dia masih belum bisa fokus terhadap kegiatannya saat ini, pekerjaannya saat ini. Pikirannya terbagi-bagi saat ini tentang kamu, tentang pekerjaan. Karena mungkin ada rasa bersalah juga ya, mungkin di sini. Ada rasa bersalah pada akhirnya karena mungkin ada yang menekan juga di sini, yang pada akhirnya membuat dia sulit untuk fokus terhadap sesuatu hal, yang pada akhirnya ini bisa saja menghancurkan dirinya sendiri. Rasa sedih, rasa kecewa itu. Inilah tentang kabar tentang seseorang yang mungkin pernah terpisah dengan kamu. Atau bahkan bisa saja dia ninggalin kamu tanpa ada penjelasan. Atau dia tidak pernah menjelaskan kenapa dia meninggalkan kamu. Ya mungkin karena dia takut kamu tersakiti, jika kamu tahu alasan yang sesungguhnya. Tetapi
Padahal sebenarnya kamu lebih tersakiti jika ditinggalkan nggak ada alasan atau ditinggalkan begitu saja. Artinya di sini ada miskomunikasi ya, kurang keterbukaan di antara kamu dan dia. Karena jika kamu saling terbuka, saling bicara, oke, tentang apa yang sedang terjadi ya, mungkin keadaannya akan berbeda. Tapi mungkin dia takut untuk jujur tentang alasannya kenapa dia ninggalin kamu dulunya. Dia takut kamu semakin membencinya, padahal sebenarnya dengan dia meninggalkan kamu tanpa alasan itu sudah cukup membuat kamu sangat tersakiti. Oke? Artinya di sini kurang komunikasi ya, kurang terbuka. Karena nantinya berbeda jika kamu dan dia saling terbuka, pastinya hubungan ini tidak akan sampai seperti ini karena bisa dibicarakan baik-baik. Meskipun ada perbedaan, tentunya selalu akan ada solusi dari setiap apapun permasalahan yang sedang kamu dan dia hadapi saat ini. Ada Seven of Pentacle dan masih ngingat kamu di sini, dia masih kenangan-kenangan bersama kamu masih dia simpan, masih dia ingat, masih dia kenang, dan hal inilah yang mungkin saat ini yang bisa menguatkan dirinya untuk bisa menjalani kehidupan. Kenangan-kenangan manis, kenangan-kenangan indah bersama kamu, inilah yang membuat dia kuat sampai saat ini. Oke, ya mungkin bisa saja hubungan ini sudah lama terjalin ya, tapi mungkin harus berakhir karena alasan yang tidak jelas. Itu yang mungkin yang membuat kamu di sini merasa tersakiti pastinya. Kenapa dia tidak pernah jujur tentang alasan kenapa dia ninggalin kamu? Padahal sebenarnya semua bisa dibicarakan baik-baik dan bersama-sama mencari solusi. Oke, tapi pada akhirnya justru hal itu yang menghukum dirinya. Dia semakin tertekan, dia belum bisa move on dari kamu. Meskipun di sini saya melihat kamu berpikir dia sudah baik-baik saja, dan saya melihat kamu sudah lebih seimbang. Kamu sudah lebih bisa menyeimbangkan antara hati dan pikiran kamu. Kamu sudah lebih berusaha atau belajar move on. Ya mungkin di sini kamu berpikir realistis ya, atau siapapun, apapun yang meninggalkan kamu artinya dia tidak lagi pantas untuk kamu. Berbeda cerita kalau dia masih memperjuangkan kamu, tetapi ini adalah seseorang yang mungkin menyerah dengan keadaan, menyerah dengan apapun. Ya mungkin ada masalah sedikit, dia langsung ninggalin kamu. Dia tidak pernah bisa gentleman untuk bisa menghadapi permasalahan yang ada. Tentunya kamu saat ini berpikir positif, berpikir realistis. Apapun, siapapun yang ninggalin kamu artinya dia tidak pantas lagi ada dalam hati dan pikiran kamu. Kamu berusaha untuk lebih belajar move on, untuk lebih bisa mencapai apa yang kamu impikan, apa yang kamu harapkan. Meski jatuh bangun, meski ada kegagalan, tapi pada akhirnya saya melihat kamu akan bisa sampai di tujuan kamu. Ya mungkin ini adalah proses dalam kehidupan kamu ya, untuk bisa menemukan sesuatu hal yang lebih baik, untuk bisa membuat kamu jadi pribadi yang lebih kuat. Oke, untuk lebih melihat setiap permasalahan itu dari sudut yang berbeda. Oke, lebih dewasa, lebih bijak dalam menanggapi setiap permasalahan. Tentunya kamu juga menginginkan seseorang atau sosok seseorang yang lebih dewasa juga. Tidak seseorang yang kekanak-kanakan. Ya mungkin ada masalah dikit ninggalin kamu, ada masalah dikit dia diam tanpa ada penjelasan. Kamu menginginkan seseorang yang lebih terbuka, seseorang yang lebih bisa berkomunikasi dan bersama-sama mencari solusi. Kamu menginginkan seseorang yang tidak akan meninggalkan kamu meski apapun keadaannya, yang akan saling menguatkan meski apapun dan tidak akan saling meninggalkan. Oke, kamu menginginkan seseorang yang seperti itu. Belajar dari apapun yang pernah kamu temui, belajar dari apapun yang pernah kamu jalani dalam kehidupan kamu untuk tidak jatuh lagi ya, untuk tidak gagal lagi karena kamu fokus terhadap sesuatu hal tentang perubahan dalam kehidupan kamu. Menginginkan sesuatu hal yang lebih baik tentunya, sesuatu hal yang akan memberikan dampak yang positif dalam kehidupan kamu. Seseorang yang lebih dewasa, lebih bisa memberikan kamu hal-hal yang baik. Oke? Dan tidak akan meninggalkan kamu meski apapun keadaannya. Oke, kita lanjut.
Oke, di sini ada the more, ada keen and loving, ada I release. Di sini juga they come through freedom, dan ada my dream. Dan dari tebaran kartu ini, saya melihat sepertinya kamu juga punya kekuatan untuk bisa lebih mengendalikan diri kamu ya, untuk lebih bisa berpikir realistis, untuk tidak larut dalam kesedihan, untuk tidak menanti-nantikan seseorang yang sepertinya tidak bisa membuat komitmen terhadap kamu. Seseorang yang tidak tahu kejelasannya, seseorang yang sepertinya belum berani ya untuk berkomitmen dengan kamu. Terbukti dia meninggalkan kamu tanpa ada komunikasi, tanpa ada penjelasan. Saat ini kamu sudah punya kekuatan untuk bisa berpikir realistis bahwa apapun yang telah menyakiti kamu, artinya dia tidak lagi pantas ada dalam kehidupan kamu. Karena hidup adalah pilihan. Apakah kamu memilih untuk terus larut dalam kesedihan atau kamu memilih untuk move on? Oke, untuk move on dan menjalani kehidupan, menjalani sesuatu hal yang lebih baik ke depannya. Kamu sudah lebih membuat batasan-batasan terhadap sesuatu hal yang akan menambah konflik atau menambah permasalahan dalam kehidupan kamu. Kamu sudah benar-benar menginginkan sesuatu hal yang lebih baik. Artinya di sini kamu sudah mampu untuk memilih atau memilah sesuatu hal yang memang pantas untuk kamu atau harus kamu hindari. Kamu juga sudah lebih bisa melepaskan ya, merelakan tentang apapun atau siapapun, meski hubungan ini sudah lama terjalin. Tapi jika itu atau jika dia tidak bisa mempertahankan kamu, atau dia lari di saat ada masalah, ada perbedaan, artinya dia tidak lagi pantas ada dalam hati dan pikiran kamu. Itu yang kamu pikirkan, oke? Dan saat ini kamu sudah benar-benar bisa melepaskan, merelakan, dan mengikhlaskan. Kamu yakin akan ada sesuatu hal yang lebih baik. Dan pada akhirnya kamu terbebas ya. Terbebas dari pikiran-pikiran yang mungkin selama ini banyak pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kamu. Selama ini mungkin banyak hal yang mengganjal dalam hati dan pikiran kamu, masih kamu pertanyakan. Kenapa dia ninggalin kamu? Kenapa dia pergi begitu saja? Mungkin banyak pertanyaan dalam pikiran kamu. Tetapi saat ini kamu sudah lebih membebaskan semua itu. Kamu sudah tidak mau lagi mengungkit-ungkit apa yang dulunya pernah terjadi, terlepas apapun yang dia lakukan terhadap kamu. Saat ini kamu lebih ingin membebaskan diri kamu dari belenggu-belenggu kesedihan, dari kekecewaan, dari seseorang yang toksik, seseorang yang tidak bisa memegang komitmennya, seseorang yang tidak bisa bertanggung jawab. Oke, kamu tidak mau hal itu. Dan saat ini saya melihat kamu benar-benar menginginkan sesuatu hal yang lebih baik ke depannya. Kamu menginginkan apa yang kamu cita-citakan, apa yang menjadi impian kamu bisa kamu wujudkan dan bisa tercapai. Oke, dan sepertinya berlahan kamu juga akan mulai bangkit, berlahan kamu satu persatu mulai tahu apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kamu. Kamu sudah lebih tahu apa yang harus kamu lakukan, oke? Dan tentunya itu adalah bentuk dari kehati-hatian kamu untuk melangkah ya, untuk memilih agar tidak salah lagi ya, meskipun butuh waktu yang tidak sebentar untuk kamu kembali membuka diri, tetapi setidaknya itu akan membuat kamu lebih bisa menemukan sesuatu hal yang lebih baik lagi, seseorang yang lebih baik lagi. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Ambil yang positif, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa menghibur atau bermanfaat, karena mungkin bisa saja ada sebagian kamu yang masih bersedih, masih belum bisa move on, padahal udah di ghosting, udah di PHP, tapi kamu sulit untuk bisa move on dan tumbuhkan pikiran-pikiran yang positif. Bahkan kamu harus bisa berpikir realistis tentang siapapun atau apapun yang menyakiti kamu, artinya dia tidak lagi pantas ada dalam hati dan pikiran kamu. Oke, karena kamu menginginkan sesuatu hal yang lebih baik, sesuatu hal yang lebih bisa mengerti dan menghargai kamu. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.